Kalian pasti punya lah brand yang kalian sering pakai atau kalian banggakan, mulai dari sepatu, baju, atau hal lainnya. Nah, kalian pernah nggak kepikiran kalau brand yang kalian pakai itu tuh dijiplak atau ditiru sama orang lain? Nah, itulah yang dialami oleh brand Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren, yang dimana kedua brand ini memiliki logo yang sama, yaitu pria yang sedang menunggangi seekor kuda, yang dimana kedua brand ini memiliki perbedaan antara harga, jenis produk, dan kualitas bahan yang digunakan. Nah, yang dimana hal itu tuh melanggar etika dalam berbisnis maupun berinovasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yaitu kelompok 2, kami akan membahas tentang etika dalam berinovasi dan membahas kasus sengketa antara Polo Indonesia dan Polo Ralph Lauren. Brand Polo Indonesia ini under PT Manggala Putra Perkasa. Sedangkan Polo yang Ralph Lauren itu dari Ralph Lauren Corporation. Tapi emang boleh brand pakai nama yang sama, apalagi logonya juga mirip-mirip. Ya nggak boleh, tapi uniknya ini nih. Gara-gara logonya mirip, Polo Indonesia ngegugat Polo Ralph Lauren yang udah di luar negeri berapa lama. Kasus ini cukup terkenal di publik dan di sosial media, mulai dari TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat di Indonesia bingung kenapa di Indonesia ada dua Polo. Polo yang tulisan biasa sama Polo Ralph Lauren. Nah, Polo Indonesia diproduksi oleh PT Manggala Putra Perkasa, sedangkan Polo Ralph Lauren itu diproduksi oleh Polo Ralph Lauren Corporation yang berasal dari Amerika. Menurut sumber legal.id, kasus sengketa ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak PT Polo Ralph Lauren Corporation dengan PT Manggala Putra Perkasa atau MPP. Di kasus ini, MPP adalah pihak pertama yang mendaftarkan merek dagang Polo dan logo pria sedang berkuda di Indonesia. Hal inilah yang menjadi persoalan antara PT Polo Ralph Lauren Corporation dengan PT Manggala Putra Perkasa. Berdasarkan kajian hukum dari Universitas Diponegoro, sengketa ini berdasarkan dari prinsip first to file, yang dimana prinsip ini tentang siapa yang pertama kali mendaftarkan di Indonesia, bukan siapa yang pertama kali menciptakan produk atau merek. Hal inilah yang menjadi permasalahan dari PT Polo Ralph Lauren dengan PT MPP dalam memproduksi dan melakukan penjualan brand Polo di Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis, kasus Polo Indonesia dan Ralph Lauren bisa dikategorikan sebagai contoh dalam pelanggaran etika berinovasi. Alasan yang pertama adalah menumpang nama besar. Jadi, pihak lokal menggunakan nama Polo dan logo yang sangat mirip dengan Ralph Lauren asli. Ini membuat masyarakat mengira produknya sama namun berbeda. Jadi dampaknya konsumen mengira produk tersebut berasal dari merek asli, dan ini merusak prinsip kejujuran dalam berbisnis karena ada unsur menipu publik, dan walaupun secara administratif merek tersebut telah didaftarkan. Dan yang kedua, kurang orisinil. Jadi, jika sebuah brand lokal hanya bisa meniru tampilan, nama, atau simbol dari sebuah brand internasional, itu bukan dinamakan inovasi, melainkan imitasi. Jadi, Polo Indonesia tidak memiliki keaslian dalam berinovasi. Seharusnya, brand lokal mampu menciptakan identitas sendiri dan bukan hanya meniru brand-brand dari internasional. Dan hal tersebut berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang terus ingin berinovasi, namun perusahaan tersebut akan kalah saing dengan produk yang hanya mengandalkan nama besar. Dan yang ketiga, ada persaingan tidak sehat. Jadi, konsumen kesulitan untuk membedakan mana produk yang benar-benar dari Ralph Lauren asli dan mana produk yang hanya sekedar memanfaatkan celah hukum pendaftaran merek yang ada di Indonesia. Jadi, perusahaan asli bisa kehilangan penjualan dikarenakan konsumen akan salah paham dan konsumen memerlukan waktu serta usaha lebih untuk memastikan keaslian produk. Hal ini sejalan dengan analisis smartlegal.id yang menekankan bahwa perlindungan hukum memang berpihak kepada pendaftar pertama, tetapi dari sisi etika, langkah tersebut justru menimbulkan kebingungan publik. Jadi, inovasi tanpa etika pada akhirnya menimbulkan masalah besar. Nah, kira-kira dari kasus ini apa aja sih hal-hal yang udah dilanggar? Yang pertama, prinsip fair play, yang artinya setiap usaha melakukan persaingan secara sehat, jujur, dan adil dengan menciptakan inovasinya sendiri. Nah, dalam kasus ini, Polo Indonesia ini telah menggunakan nama dan juga logo merek yang sama dengan brand global Polo Ralph Lauren.
Walaupun hukum yang ada di Indonesia itu mengakui first to file, artinya siapa cepat daftar dialah yang sah, tetapi secara hukum tidak tertulis ataupun secara etikanya, brand Polo Indonesia ini telah melanggar etika yang ada. Bayangkan saja apabila ada orang-orang yang tidak paham tentang masalah ini dan menganggap bahwa brand ini merupakan brand yang sama, maka hal ini dapat merugikan pihak lainnya. Selain melanggar prinsip kejujuran dan juga persaingan yang secara tidak sehat, brand lokal ini telah melanggar prinsip keadilan di mana seolah-olah brand ini telah menunggangi ketenaran dari brand global Ralph Lauren. Yang kedua adalah melanggar etika perlindungan kekayaan intelektual. Dengan mendaftarkan merek yang sangat mirip dengan Ralph Lauren, tentu saja telah melanggar etika yang ada, karena telah tidak menghargai kreativitas dan juga hak eksklusif dari brand internasional itu sendiri. Dapat kita lihat dari celah hukum yang ada di Indonesia bahwa secara hukum sah-sah saja, tetapi secara etikanya tentu saja dapat merugikan pihak lainnya. Yang ketiga adalah prinsip kejujuran khususnya terhadap konsumen. Konsumen di Indonesia tentu saja banyak yang bingung melihat logo dan merek yang sama, tentu saja mereka mengira itu merupakan brand yang sama. Atau mungkin mereka mengira itu merupakan produk asli dari Ralph Lauren. Dengan tidak transparansi, ini bisa membuat reputasi sebuah perusahaan itu dapat menurun dan juga tentu saja merugikan banyak pihak. Seolah-olah brand ini itu menipu dengan kemiripan merek yang sama. Oleh karena itu, penting sekali dalam menjalankan sebuah bisnis, kita bersaing secara sehat, jujur, dan adil untuk menjaga kepercayaan dari konsumen. Jangan sampai kita membuat konsumen kita bingung sehingga reputasi kita dapat memburuk. Nah, dari kasus yang telah dibahas, ternyata terdapat dampak yang cukup besar, mulai dari segi ekonomi, hukum, maupun dari segi sosial. Yang pertama, yaitu kerugian reputasi. Merek Polo di Indonesia menjadi rancu dan membingungkan. Yang kedua, yaitu kerugian ekonomi. Ralph Lauren dapat berpotensi kehilangan pasar karena adanya produk atau merek yang serupa. Yang ketiga, yaitu proses hukum yang panjang. Sengketa ini dapat memakan waktu yang lama, melelahkan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang keempat, yaitu konsumen dirugikan. Kepercayaan masyarakat menjadi menurun, karena seolah-olah tidak ada perlindungan yang jelas terhadap produk tersebut. Nah, dari kasus ini ternyata terdapat kesimpulannya loh. Kesimpulannya adalah Ralph Lauren di Indonesia mengajarkan bahwa hukum memang dapat melindungi merek yang terdaftar, tetapi etikalah yang dapat menjaga reputasi, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan merek. Nah, sebagaimana telah ditegaskan dalam artikel smartlegal.id tahun 2024, penyelesaian sengketa merek harus mempertimbangkan bukan hanya dari segi aspek hukum formal, tetapi juga dari prinsip etika bisnis, agar tidak merugikan pihak lain maupun masyarakat luas.